إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Intinya para pemirsa sekalian, bahwa termasuk petunjuk Al-Quran untuk berbuat baik kepada para perempuan adalah Al-Quran telah menetapkan hukum-hukum ahli waris yang tidak sesuai dengan kaum jahiliyah. Baik. Sekarang kita lanjutkan pada poin yang keempat, atau poin yang kelima lebih tepatnya. Hadzar min 'adlil mar'ah aw at-tadyiq 'alayha aw ar-ruju'i fi syai'in min sadaqiha. Artinya Al-Qur'an melarang keras untuk mengadil perempuan. Adil perempuan tersebut adalah menyusahkan dia untuk menikah atau menyempitkan perempuan tersebut untuk menikah, atau meminta kembali dari mahar yang sudah diberikan kepada perempuan tersebut. Meminta kembali dari mahar apa yang sudah diberikan kepada perempuan tersebut. Ini petunjuk Al-Quran untuk berbuat baik kepada perempuan, yaitu diharamkan untuk menyulitkan perempuan untuk menikah, atau diharamkan untuk mempersempit perempuan dalam menikah, atau diharamkan untuk mengambil kembali mahar yang sudah diberikan kepada para perempuan. Dalil yang menunjukkan hal ini, qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithu an-nisaa karha wa la ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'dhi ma ataytumuhunna illa ayatina bi fahishatin mubayyinah. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kalian untuk memaksa perempuan menikah, ataupun untuk mempersempit perempuan menikah. Tidak halal bagi kalian untuk mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Dan janganlah kalian menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian apa yang telah kalian berikan kepadanya. Maksudnya apa? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya adalah seorang perempuan yang sudah meninggal suaminya atau bercerai dengan suaminya ditahan-tahan untuk menikah dengan selain dirinya, atau menikah dengan orang lain. Kenapa? Karena kalau dia menikah, otomatis hartanya akan dia bawa kepada suaminya tersebut. Tapi kalau dia tidak menikah, maka keluarga suami tersebut mengambil dari si perempuan tersebut mahar yang sudah diberikan oleh laki-laki dari keluarganya tersebut. Ini diharamkan dalam agama Islam. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, janganlah kalian menyusahkan mereka, yaitu menyusahkan para istri, para perempuan yang sudah berpisah dengan suaminya, karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kalian berikan kepadanya. Ini tidak boleh. Ya, kalau seandainya seorang perempuan ingin menikah dengan suami barunya, maka dia tidak ada yang boleh melarangnya. Terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaulah dengan mereka secara patut, secara baik. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Nah, ini semua menunjukkan bahwa petunjuk Al-Quran untuk berbuat baik kepada para perempuan adalah tidak boleh menyusahkan mereka untuk menikah lagi.
tidak boleh menyempitkan jalan mereka untuk menikah lagi, dengan tujuan untuk mengambil kembali mahar yang pernah diberikan kepada perempuan tersebut. Kemudian di sini penulis membawakan surah An-Nisa ayat 19 sampai 21. Kita bacakan ayat yang ke-20-nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in aradtum istibdala zawjin makana zawj wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'a ata'khudhunahu buhtanan wa itsman mubina." Jika kalian ingin mengganti istri kalian dengan istri yang lain, sedangkan kalian telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kalian mengambil kembali daripadanya barang sedikit pun. Apakah kalian mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta, dengan menanggung dosa yang nyata? Wa kaifa ta'khudhunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Bagaimana kalian mengambilnya kembali padahal sebagian kalian telah bergaul, bercampur, bergaul di atas ranjang dengan yang lain sebagai suami istri, dan mereka istri-istri kalian telah mengambil dari kalian perjanjian yang kuat. Ini ayat menunjukkan bahwa Al-Quran memerintahkan berbuat baik kepada para perempuan. Al-Quran memerintahkan berbuat baik kepada para perempuan. Kenapa? Karena diharamkan untuk berlaku zalim kepada para perempuan tersebut. Ya, diharamkan untuk berlaku zalim kepada para perempuan tersebut, diantaranya adalah menyulitkan mereka untuk menikah kembali setelah berpisah dengan suami pertamanya, baik karena meninggal atau karena bercerai, atau menyulitkan mereka untuk agar bisa mengambil mahar yang pernah diberikan oleh suami kepada si istri tersebut. Wallahu a'lam.